Jujur ya, ini mungkin salah satu video yang paling penting yang pernah aku buat. Dan aku harap apa yang akan kita bahas di sini bisa ngasih dampak ke hidup kamu. Sama seperti waktu aku pertama kali mendalami topik ini. Itu benar-benar ngerubah cara aku melihat banyak hal. Soalnya dulu aku juga sama kayak kebanyakan orang. Aku pikir kerja keras, nabung, investasi itu tujuannya cuma satu. Biar punya uang sebanyak mungkin. Dan ya, aku nggak bilang itu salah. Uang itu penting. Kita butuh uang untuk hidup. Banyak masalah juga bisa selesai kalau kita punya banyak uang. Tapi, ternyata setelah dipikir-pikir lagi, punya lebih banyak uang itu bukan tujuan utamanya. Yang jadi tujuan sebenarnya adalah kita pengen punya hidup yang baik. Nah, masalahnya hidup yang baik itu nggak sesederhana kedengarannya. Karena tiap orang punya definisi masing-masing. Tapi menariknya, ada banyak penelitian yang mencoba melihat pola umum. Apa sih sebenarnya yang bikin orang merasa hidupnya itu baik? Dan yang cukup mengejutkan, banyak hal yang selama ini kita kejar ternyata nggak sepenting yang kita kira. Coba deh, kita lihat dari sudut lebih sederhana. Kalau ngomongin hidup yang baik, sebenarnya ada dua cara buat melihatnya. Yang pertama itu, perasaan langsung. Kayak, sekarang kamu lagi ngerasa apa? Atau kemarin hari kamu itu menyenangkan atau enggak? Nah, itu yang disebut kebahagiaan yang dirasakan. Yang kedua, lebih ke penilaian. Kalau kamu diminta untuk menilai hidup kamu dari angka 0 sampai 10, kira-kira kamu ada di angka berapa? Itu beda lagi. Dan yang menarik, dua hal ini nggak selalu jalan bareng. Ada orang yang hidupnya kelihatan sempurna, punya kerja bagus, rumah oke, keluarga ada, tapi tiap hari stres. Sebaliknya, ada juga yang hidupnya santai, happy tiap hari, tapi kalau dipikirin secara keseluruhan, merasa hidupnya kurang. Makanya ini yang jadi rumit. Tapi, ada satu model yang cukup membantu untuk menjelaskan fenomena ini. Namanya model PERMA. PERMA itu singkatan dari bahasa Inggris ya. P-nya itu positive emotion. Emosi positif, merasa senang, nyaman, menikmati momen, itu positive emotion. E-nya engagement, keterlibatan penuh, kondisi flow sampai lupa waktu. R-nya relationship, hubungan yang kuat dengan orang lain. M-nya meaning, makna hidup, merasa hidup punya tujuan. A-nya accomplishment, pencapaian, berhasil menyelesaikan sesuatu yang sulit. Dan satu tambahan lagi, V, vitality, kondisi fisik seperti makan, sehat, tidur cukup, dan olahraga. Nah, yang sering terjadi, banyak orang itu mikirnya gini, kalau aku bisa dapat lebih banyak uang, hidup aku pasti lebih baik. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Penelitian nunjukin, memang pendapatan itu ada pengaruhnya, tapi efeknya ke kebahagiaan sehari-hari itu terbatas. Ada titik di mana nambah uang nggak bikin kita jauh lebih bahagia. Bahkan, kadang malah kebalik. Bahkan kadang semakin tinggi penghasilan, justru makin banyak tekanan. Waktu makin sempit, tuntutan makin besar. Dan kita lebih sering bandingin diri kita sama orang lain. Jadi kalau disimpulin, uang itu penting. Tapi nggak sepenting yang sering kita bayangkan. Dan kalau kita terlalu fokus ngejar uang, justru kita menjauhkan kita dari hidup kita yang sebenarnya yang kita inginkan. Masalah lainnya, kita nggak selalu jago dalam memprediksi apa yang bikin kita bahagia di masa depan. Serius. Kenapa? Karena kita cepat banget beradaptasi. Naik gaji, beli rumah, upgrade gaya hidup. Awalnya seneng banget. Tapi lama-lama ya jadi biasa aja. Dan seringnya kita terlalu fokus ke tujuan besar di masa depan. Padahal kita jarang mikirin kalau itu tercapai, keseharian itu bakal berubah jadi gimana. Padahal cara kita menghabiskan waktu setiap hari itu jauh lebih berpengaruh ke kebahagiaan kita dibanding hasil besar itu sendiri. Ada juga hal menarik. Kita sering merasa diri kita sekarang itu udah final. Padahal kita bakal terus berubah. Jadi, tujuan yang kita tetapkan hari ini belum tentu cocok dengan diri kita di masa depan. Makanya mungkin pendekatan yang lebih masuk akal adalah nggak cuma fokus ke tujuan akhir,
tapi lihat juga bagaimana keputusan kita hari ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal kecil kayak waktu perjalanan ke kantor, tingkat stres, rasa punya kontrol atas hidup, bahkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Itu ternyata punya dampak besar. Kalau dirangkum, hidup yang baik itu bukan cuma soal uang, tapi tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Dan menariknya, orang yang lebih memilih waktu dibanding uang biasanya lebih bahagia. Artinya, kadang lebih baik punya waktu lebih banyak walaupun penghasilan sedikit lebih kecil. Hal yang sama juga berlaku banyak ke keputusan. Mau beli rumah atau sewa, mau beli barang atau pengalaman. Dan secara umum, pengalaman itu cenderung memberi kebahagiaan yang lebih tahan lama dibanding barang. Satu hal lagi yang penting, penyesalan. Kebanyakan orang itu bukan menyesal karena apa yang mereka lakukan, tapi karena apa yang tidak mereka lakukan. Biasanya tentang hubungan, karir, kesehatan, dan kesempatan yang dilewatkan. Semua itu berasal dari keputusan kecil yang kelihatannya sepele hari ini, tapi dampaknya besar di masa depan. Terakhir, soal tujuan hidup. Banyak orang sebenarnya belum benar-benar tahu tujuan mereka. Kalau ditanya, jawabannya sering umum banget. Aku pengen pensiun. Padahal, itu bukan tujuan utama. Itu cuma permukaan. Kalau digali lebih dalam dan dikaitkan dengan hal-hal yang benar-benar penting, kebahagiaan, hubungan, makna, pencapaian baru, kita mulai ngerti apa yang sebenarnya kita cari. Jadi, intinya, setiap hari kita bikin keputusan tentang waktu dan uang. Dan secara alami, kita cenderung memilih yang enak di jangka pendek. Padahal, kalau kita mau hidup yang benar-benar baik, kita perlu lebih sadar, lebih reflektif, dan lebih terarah. Karena pada akhirnya langkah pertama untuk punya hidup yang baik adalah ngerti dulu hidup yang baik itu seperti apa. Terima kasih, semoga bermanfaat.